Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dengan channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang bacaan dalam surah An-Nisa ayat 128. Jadi pada ayat 128 ini ada 3 kalimah yang letaknya pada akhir. Tanda ja ini pilihan, bisa berhenti, bisa teruskan. Sedangkan tanda qala ini adalah sebaiknya berhenti. Jadi ketika kita membaca 3 atau salah satu dari 3 yang berhenti ini, ada yang kesulitan membacanya. Jadi apa hukumnya dan bagaimana cara membacanya? Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan yang garis pertama ini, yang mana garis yang pertama ini ayyusliha bainahuma, ada tanwin atas. Tanwin atas ketika berhenti itu hukumnya adalah mad-iwad. Dan untuk pengetahuan kita bagi yang belum tahu, mad-iwad itu terjadi ketika tanwin atas. Oke, kita ingat tanwin atas letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi ketika tanwin atas berada di akhir itu mad-iwad. Cara bacanya untuk mudah faham kita, tanwin atas ini kita buang satu barisnya dan akhirnya tinggal satu. Yang bacanya sulhan akhirnya menjadi sulha. Kita baca ayyusliha bainahuma sulha. Sulha. Kita panjangkan 2 harkat. Sulha. Jadi jangan dibaca sulhan. Sulhan, itu salah. Tapi karena ini hukumnya mad-iwad menjadi panjang alif. Panjangnya 2 harkat. Bainahuma sulha. Sulha. Ini yang pertama. Ini garis yang pertama kita bahas. Sekarang baris yang kedua. Di sini ada ya mati. Setelahnya ada ro yang tanwin depan. Jadi bagaimana bacanya? Jadi kita lihat ini. Di sini ada 2 huruf mati. Ada ya mati dan setelahnya ada ro berbaris tanwin depan. Ro yang tanwin depan ini dibaca pendek. Jadi ketika huruf itu pendek berada di akhir itu kita matikan. Jadi di sini ada 2 huruf mati, ya mati dan ro pun mati. Dua-duanya tetap dibaca. Dan ini ketika ya mati sebelumnya berbaris di atas, itu hukumnya adalah mad layin. Mad layin atau mad lin. Ketika ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Run ini pendek, kita matikan. Ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Letaknya pada akhir. Ini akhir bacaan. Maka ini hukumnya mad layin. Kita panjangkan khoy ini 2 atau 4 atau 6 harkat. Setelah itu baru matikan huruf yang terakhir. Oke. Kita panjangkan khoy ini baru matikan huruf yang terakhir. Kita baca wasulhu khair. Wasulhu khair. Kita panjangkan minimal 2 harkat baru matikan huruf yang terakhir. Ini cara baca yang kedua. Dan yang ketiga ini, di sini ada huruf H yang ada tasydid. Maka bagaimana cara bacanya? Dua-duanya tetap dibaca. Maknanya di sini ada 2 huruf H.
Ha pertama berbaris sukun atau mati, ha yang kedua berbaris di atas. Ha yang berbaris di atas ini pendek, maka kita matikan. Nah, jadi bacanya seperti ini. Al-anfusus syuh. Syuh. Kita dapatkan ha yang kedua. Syuh. Syuh. Bermakna ada dua ha yang dimatikan di sini. Ada dua ha yang dimatikan di sini. Al-anfusus syuh. Syuh. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, ini hukumnya mad iwad. Tanwin atas ketika berada di akhir itu hukumnya mad iwad. Ini kita panjangkan dua harkat. Bainahuma sulha. Sulha. Kalau ini hukumnya mad layyin, ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, huruf ini pendek, maka kita matikan, letaknya pada akhir. Ini mad layyin. Kita baca was-sulhu khair. Khair. Kita panjangkan minimal dua harkat, baru matikan huruf yang terakhir. Dan yang ketiga ini di sini ada dua huruf mati, ada dua huruf ha yang mati, maka dua-duanya dibaca. Wa uhdiratil anfusus syuh. Syuh. Jadi itulah penjelasan cara baca dalam surah An-Nisa ayat 128. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.